Halo guys, balik lagi bersama saya Medical Shock dan kali ini kita akan membahas tentang pityriasis versicolor atau nama lainnya itu adalah panu ya. Penyakit ini tuh sangat sering ya yang berada di poli-kulit, di klinik ya, di puskesmas ya, panuan ya. Kita langsung aja lah ya. Jadi pityriasis versicolor atau nama lainnya itu dia panu itu adalah infeksi kulit superficial kronis yang disebabkan oleh ragi atau jamur genus Malassezia ya. Jadi itu genus Malassezia-nya tuh yang paling sering itu adalah Malassezia furfur, Malassezia globosa, dan Malassezia sympodialis ya. Kemudian untuk epidemiologinya itu dia paling sering pada remaja dan dewasa muda. Biasanya tuh dia paling sering remaja sama dewasa muda yang sering beraktivitas seperti sering olahraga ya, sering keringetan ya, itu bisa menyebabkan terjadinya panu ya kan, atau tinea versicolor ya nama lainnya ya. Kemudian juga biasanya tuh dia kenanya tuh dia pada usia 20 sampai 40 tahun. Untuk prevalensinya tuh dia 50% di negara tropis ya, yang ini ya, yang banyak mataharinya, itu juga kayak pantai-pantai gitu kan. Itu juga ya di tempat-tempat yang hangat sama lembab ya, itu bisa memicu terjadinya ini ya, pityriasis versicolor. Kemudian untuk etiopatogenesisnya itu dia disebabkan oleh Malassezia tadi ya, bisa Malassezia furfur, Malassezia globosa, dan Malassezia sympodialis ya. Itu dia merupakan flora normal kulit manusia yang dimana tuh dia faktor predisposisinya tuh dia ini ya, ini faktor predisposisi ya. Jadi itu yang meningkatkan terjadinya insidensi atau prevalensi pityriasis versicolor itu dia bisa karena hiperhidrosis ya, atau keringatnya berlebihan, kemudian nutrisi buruk, dan peningkatan sekresi kelenjar sebasea, lingkungan hangat dan lembab tadi ya di epidemiologinya ya. Kemudian pada imunodefisiensi ya, pada kasus-kasus seperti diabetes mellitus, HIV, AIDS ya, itu dia bisa terjadi pityriasis versicolor. Kemudian kulit-kulit berminyak, terutama di daerah-daerah seboroid seperti kepala, leher, punggung, dan penggunaan lotion sama salep gitu ya, atau ointment ya. Itu bisa menyebabkan terjadinya jamur dari Malassezia-nya itu menjadi patogen, yang dimana nanti Malassezia-nya ini akan mengoksidasi asam lemak untuk menjadi miselium ya, untuk menjadi miselium sehingga akan menghasilkan asam dikarboksilat ya. Asam dikarboksilat ini akan menghambat enzim tironase, yang dimana nanti akan menghambat ini ya, pigmen melanosit ya, sehingga pigmen melanositnya dia tidak terbentuk dan terjadi lesi hipopigmentasi, yang dimana kalau misalkan kalau pada kulit hitam jadi warnanya putih ya gitu ya. Kemudian kalau misalkan Malassezia ini juga memicu pembesaran melanosom ya, yang dibuat oleh melanosit di lapisan stratum basalis ya, sehingga akan terjadi lesi hiperpigmentasi. Jadi dia membuat melanosomnya itu dia berlebihan ya. Jadi kebalikan dari hipopigmentasi. Kemudian pada Malassezia-nya ini dia juga akan menginfeksi dari stratum corneum ya, di lapisan tanduk kulitnya juga. Dia akan meningkatkan produksi enzim keratinase kulit sehingga akan terjadi peningkatan degradasi keratin pada kulitnya, sehingga akan terjadi stratum corneumnya gampang terkelupas sama longgar, sehingga akan terjadi skoma halus ya kalau pada lesi sekundernya. Kemudian pada infeksi stratum corneum oleh Malassezia ini dia akan merangsang makrofag atau sel-sel imun ya yang ada di kulit seperti sel Langerhans, makrofag jaringan, itu dia akan mengaktifasi respon inflamasi atau peradangan, sehingga dia akan terjadi peningkatan sekresi mediator inflamasi seperti sitokin ya, sitokin kayak interleukin ya, interleukin 6, interleukin 12 ya, tumor nekrosis faktor, serotonin ya, histamin juga ada ya kalau untuk gatalnya juga ya, sehingga akan terjadi vasodilatasi pembuluh darah ya, atau peningkatan permeabilitas kapiler juga, yang dimana tuh dia akan merekrut sel-sel imun lainnya sehingga terjadi peradangannya makin banyak, sehingga ya biasanya kalau reaksi peradangan dia akan terjadi ini ya, kubur ya, atau makula hiperemis ya, yang warnanya tuh dia kemerahan. Nah, pada sekresi mediator inflamasi ini dia juga akan mengaktifasi serabut saraf kulit ya, yang menghantarkan sinyal saraf afren ya, sehingga akan transduksi sinyalnya ke sinyal gatal ya yang berada di otak dan masuk ke eferen, sehingga akan merasakan kita gatal ringan ya. Tapi dia gatalnya tuh kayak hilang timbul gitulah.
Oke, selanjutnya untuk diagnosis. Untuk diagnosisnya pada anamnesis biasanya dia keluhannya gatal ringan ya, hilang timbul ya. Keywordnya ini juga ya, biasanya itu dia hilang timbul ya, jadi kadang gatal atau kadang enggak gitu. Kemudian pada warna dari bercaknya tuh dia bisa bervariasi, bisa warnanya putih, merah, muda, coklat kemerahan ya, tergantung dari kulitnya. Apakah kulitnya, kalau misalkan kulitnya agak coklat, nanti warnanya putih. Kalau kulitnya kayak orang-orang bule, itu dia bisa warnanya kayak hitam atau coklat kemerahan atau enggak merah gitu kan. Cuman juga biasanya kalau pada tinea versicolor atau pityriasis itu dia biasanya tuh dia higienitasnya pasti buruk. Kayak misalkan kalau misalkan habis olahraga dia nggak langsung ganti baju, cuman andukan doang gitu kan. Jadi kayak pasti dia jadi kan kulitnya kan jadi lembab kan, sehingga kalau misalkan kulitnya jadi lembab itu bisa menjadi jamurnya itu menjadi patogen sehingga akan terjadi tinea versicolor tadi kan di etiopatogenesisnya. Kemudian pada pemeriksaan fisik, nah ini pada pemeriksaan fisiknya itu radiologi tadi ya karena di daerah-daerah seboroid itu dia berminyak itu bisa meningkatkan terjadinya pityriasis versicolor ya seperti pada wajah, leher, punggung dan lengan atas. Nah ini pada lesinya itu pada status dermatologikusnya itu dia bisa terjadi bercak hipopigmentasi atau hiperpigmentasi. Di sini bisa dilihat ya ini bercak-bercak hipopigmentasi ya ini kayak mirip vitiligo ya. Tapi bedanya kalau misalkan ini versicolor dia pasti dia bercak-bercak itu dia hipopigmentasi ya, terus juga batasnya tegas, sirkumskrip, confluence, disertai skomanya dia halus ya gitu ya. Bisa juga dari tema. Kemudian di sini punggung ini bisa kelihatan banget ya di sini. Kalau misalkan ini kan kulitnya nih dia warnanya coklat ya. Nah ini bisa kelihatan nih kayak batasnya tuh dia tegas ya, kelihatan banget ya di sini. Nah ini yang saya benerin ini adalah PV-nya ya. Juga masih ada itu ya kulit-kulit yang normal nih kulit yang normal ya ini kulit yang normal gitu kan. Nah semuanya nih PV ya. Ini panu semua ya kan. Nah ini biasanya tuh kalau di punggung kayak gitu. Nah, kemudian untuk pemeriksaan penunjang ya. Untuk pemeriksaan penunjangnya tuh dia kita pertama-tama kita cek pakai lampu wood ya. Ini kita cek dulu pakai lampu wood apakah nanti akan berubah warnanya menjadi kuning kemasan ya. Biasanya nih pada misalkan nih pada kulit putih ya nanti akan kelihatan ya ini kayak warnanya tuh jadi agak cerah gitu ya warna kuning kemasan lah ya pada lampu woodnya. Pada fluoresensinya tuh dia kuning kemasan. Kemudian kalau misalkan pada mikroskopik jamur ya, misalkan pada kerokan kulit gitu kan menggunakan pH 20% itu dia bisa terdapat spora berkelompok dan hifa pendek ya seperti spaghetti and meatballs ya gitu. Itu juga ada juga nama lainnya tuh. Nah, ini saya kasih juga nih nama lainnya tuh selain spaghetti and meatball tuh ada yang lain ya gitu. Jadi tuh dia hifanya tuh dia pendek ya, juga ada kayak ya ini ya spora-sporanya dia berkelompok ya kayak bola gitu ya bakso-bakso ya. Kemudian untuk diagnosis bandingnya, kalau misalkan biasanya tuh di DD-nya tuh dia bisa vitiligo, pityriasis alba, pityriasis rosea. Biasa kalau pada pityriasis rosea tuh dia yang stadium ini ya, yang setelah hero patch kayak Christmas tree patternnya. Kemudian juga bisa dermatitis seborrheic dan juga bisa harus di watch out itu dia bisa morbus Hansen ya atau lepra tipe tuberkuloid. Kalau misalkan bedanya kalau pada lepra itu atau morbus Hansen itu dia biasanya tuh dia parestesia ya atau tidak ada rasa gitu kan. Jadi kalau misalkan di tes sensoriknya dia nggak ada rasa gitu kan ya di bagian kulitnya ya. Kemudian pada pengobatannya itu pengobatannya tuh dia dibagi dua ya topikal sama sistemik. Kalau misalkan biasanya kalau pada PV ringan dia pakainya topikal. Kalau misalkan kalau pada PV berat atau rekurensi itu dia pakainya sistemik ya. Nah, kalau pada PV topikal, ya pengobatannya itu dia bisa pakai sampo ketoconazole 2% yang dioleskan pada daerah yang terinfeksi atau seluruh badan sekali sehari ya 5 menit sebelum mandi selama 3 hari. Kemudian juga bisa pakai sampel selenium sulfida 2,5%, sampel irition 1%, golongan azol seperti krim ya 2 kali sehari ya. Kemudian juga bisa pakai krim terbinafrin 1%. Kemudian untuk sistemiknya itu bisa pakai itraconazole 200 mg per hari selama 7 hari, fluconazole, kemudian alternatifnya bisa ketoconazole 200 mg per hari selama 10 hari. Tapi hati-hati kalau pada penggunaan ketoconazole, kalau misalkan ada riwayat hepatitis atau penyakit hepar, jangan ya, soalnya dia efek sampingnya bisa hepatotoksik karena di metabolisme di hepar.
hepatotoksik. Ya. Nah, untuk komplikasi dan prognosisnya, kalau pada ini pada komplikasi dulu ya. Kalau pada komplikasi itu dia bisa terjadi bercak hipopigmentasi atau hiperpigmentasi setelah pengobatan ya. Kalau pada prognosisnya itu dia biasanya baik, tapi kalau misalkan rekurensi itu dia bisa terjadi ya sekitar ya 60% dalam 1 tahun pertama ya, menurut penelitian-penelitian yang ada. Kemudian untuk edukasinya itu kalau pada pasien panu itu kalau misalkan lesinya itu dia bisa hipopigmentasi ya, bisa hipopigmentasi, bisa bertahan secara ya bisa sementara atau lama ya setelah pengobatannya atau jamurnya itu udah negatif gitu kan. Kemudian juga menjaga kulit agar tetap kering, mengurangi aktivitas yang membuat keringat berlebihan. Jadi kalau misalkan habis olahraga langsung andukan, habis itu langsung mandi gitu kan, jangan nunggu-nunggu kayak ya malas-malas mandi gitu kan, atau nanti mandinya jangan gitu kan, nanti kulitnya lembab gitu kan. Kemudian hindari penggunaan handuk atau pakaian bersama dengan orang lain, dan terakhir itu menggunakan pakaian yang tidak ketat dan menyerap keringat ya. Ya sekian ya, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu suka tinggal like, komen, dan subscribe ya. Bye.